Kita satukan hati, kita datang ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan untuk boleh memuji, menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi memberi yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Memberkati ibadah doa malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sama-sama kita katakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Biar ini menjadi isi hati kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan yang menjadi doa. Sama-sama kita katakan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku.
bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, Tuhan, hati kami penuh dengan syukur kepadamu, Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, Tuhan. Percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan. Yarala yaralamu, kinarala yarala ya. Oh, kinarala. Kinaralamu, yarala baralamu, barala 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 barala. Mari siap kita yang mau bersyukur sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kinarala barala 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 baya sikiarala barala 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 barala. Kinaralamu. Barala 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 baya sikiarala barala kinarala barala 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 baya si kinarala barala 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 kinarala barala 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 kinarala barala 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 Kabarala barala 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 barala.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Berdosa, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan bersama, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita pujikan dengan hati percaya Bapak Ibu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya Bapak Ibu Saudara. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya mengajak kita mengangkat tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu, dan taruh tangan kirimu di atas dadamu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan. Namun satu hal, sampai mujizat. Namun satu hal yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal, namun satu yang Dia minta, sampai mujizat menjadi nyata. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengerti setiap kami jauh dari kami mengerti diri kami sendiri Tuhan. Kau Tuhan sungguh peduli, jauh daripada orang-orang di sekitar kami peduli terhadap kami. Engkau begitu dekat ya Tuhan, bahkan lebih dekat dari baju yang kami pakai. Sebab Engkau ada dalam hati kami. Oh betapa hati kami bersyukur saat kami tahu ada Tuhan yang ada dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah tertidur, Engkau yang tidak pernah terlelap, bahkan Engkau yang tidak pernah lupa akan janji-Mu, yang hari ini, yang malam hari ini kami boleh sembah. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sembahlah Tuhan, carilah Tuhan, cari kebenarannya, cari kerajaannya. Kami mau cari Engkau dulu Tuhan, dan kami sungguh percaya apa yang hari-hari ini
Mari berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku. Mari berdoa dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Dengan bahasa apapun yang engkau ketahui, dengan cara apapun yang engkau ingini. Yakin dan percaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengerti setiap hati kita. Hari-hari ini apa yang sedang engkau pergumulkan, mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Carilah Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang mustahil yang sanggup Tuhan kerjakan buat setiap kita. Terima kasih Yesus. Sementara kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau terus percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Seberapa banyak engkau percaya Bapak Ibu Saudaraku, masih ada Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Saya ajak kita menengadahkan wajah kita tinggi-tinggi pada Tuhan. Mari berseru-seru kepada Tuhan. Mari berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kiralah pasyikara lapata. Kurela patakara lapasyikara. Inana lapatakara lapara 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 lapasyikara lapara lapara. Kira lapara 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 lapasyikara. Kira lapatakara lapasyikara. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan tangan kami. Ina patakara lapasyikara. Kira lapatakara lapara. Bahkan ketika engkau tidak sanggup mengeluarkan kata-kata sekalipun dan hanya terdiam, Tuhan tahu isi hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada yang terlewatkan malam hari ini dengan kuasa Tuhan. Setiap kita yang melayani, kita semua yang datang untuk beribadah, biar kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Bawa apapun yang menjadi doamu hari ini. Hirala pasyikara labara 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 labasyara labara labara labara. Innara labatakara labara 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 labasyara labara labara labara. Engkau Yesus, Kau mengerti. Sebab kami anakmu. Oh Yesus, Kau sediakan pertolongan-Mu bagi kami yang berseru. Haleluya. Oh kami percaya masih ada mujizat-Mu, kuasa-Mu Yesus Kau nyatakan. Haleluya. Sungguh hati kami percaya akan hadir-Mu Yesus. Kau ada, Kau dekat.
persoalan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan. Dia menginginkan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, hati yang percaya. Sampai mujizat menjadi nyata. Bersama serukan Dia peduli persoalan. Dia mengerti, Dia peduli. Masih ada pertolongan saat hati kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya mari bersama katakan amin. Mari berikan puji Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Mari persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Mari bersorak, bersoraklah. Puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Katakan di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, oh bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Oh sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, oh bersoraklah. Nyanyi hey hey,
Banyak kita percaya kasih Tuhan dalam hidup kita, boleh lambaikan tangan kita. Sekali lagi sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya kasih-Nya nyata dalam hidup kita, kuasa-Nya dalam hidup kita selamanya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang dan publiku kita percaya Tuhan yang setia, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sesungguhnya tak kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sesungguhnya tak kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan walau badai, kita percaya. Walau badai menghadang, yang percaya sama-sama angkat tangan kita, katakan Tuhan yang setia, namun Kau yang setia. Sama-sama kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi. Kami percaya Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita sekali lagi angkat tinggi tangan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk, segenap hatiku hanyalah, dan segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau memiliki rencana yang tidak dapat digagalkan oleh apapun ataupun siapapun. Ajar kami umat-Mu untuk mempercayai Engkau lebih lagi Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu.
dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Nyanyikan lagi dari awal, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Kini ku mengerti, Yesus menolong engkau dan saya. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Kita bangkit berdiri kembali, tetap angkat tanganmu dan katakan begini. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang. Kini ku mengerti sekarang. Yesus, Engkau menolong kami. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti bahwa Engkau menolong kami, bahwa Engkau tak pernah melupakan umat-Mu,
bahwa Engkau tak pernah mengabaikan kami. Dan ku indah di dalam setiap pribadi di tempat ini, Engkau punya rencana yang khusus. Dan tidak ada apapun ataupun siapapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami tahu kami menjalani setiap tantangan yang ada dalam hidup kami. Tapi kami tahu kami sedang berjalan menuju rencana Tuhan. Kami malam hari ini mengangkat kedua tangan kami. Kami berdoa, Tuhan, tuntunlah kami, peganglah tangan kami. Kami tidak akan melepaskan Engkau sekalipun dalam hidup kami. Sebab kami mau Tuhan menuntun jalan kami. Kami rindu Tuhan memimpin langkah kami. Bukan menuju apa yang kami mau, tetapi menuju apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menguasai hati kami, Engkau menguasai pikiran kami, Engkau menguasai perasaan kami. Kami rindu bukan kemauan kami yang digenapi, tapi kemauan Tuhan yang digenapi. Karena itu Tuhan, peganglah kami semua di tempat ini. Kami percaya kalau kami berpegang kepada Tuhan, kami tidak akan tersesat. Kami akan segera melihat rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di setiap jalan hidup kami, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai dan membela kehidupan kami. Tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Sekali lagi katakan, kini ku mengerti. Kini ku mengerti. Katakan, kau tolong padaku. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh, kini ku mengerti. Tetap menolong kami, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi katakan, kini ku mengerti. Kini ku mengerti. Indah rencanamu Tuhan, tidak ada yang pernah salah dalam rencanamu. Tidak ada dalam rancanganmu untuk menghancurkan kami. Tidak ada rancanganmu untuk menghancurkan gereja Betani. Dan tidak ada rancanganmu untuk menghancurkan kepemimpinan di tempat ini.
Indah rencanamu buat kami dan ajar kami Tuhan untuk kami melihat pertolongan pada rencanamu yang kami taati sepenuhnya. Karena disitulah kunci dari sebuah keindahan kami mengalami Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tema khotbah saya adalah Indah Rencanamu Tuhan. Ini merupakan sebuah lagu yang menyadarkan kita satu hal yang sangat penting saudara. Apa sih yang membuat rencana Tuhan itu indah? Saudara akan melihat rencana Tuhan itu indah kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan. Kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan, Anda pasti ngerti sekarang ini betapa indahnya rencana Tuhan. Saya tidak tahu saudaraku, siapa di antara kita setuju bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam hidup saya? Coba angkat tangan saudara. Oke, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan gereja Betani? Coba angkat tangan saudara. Siapa yang saudara percaya bahwa ada rencana indah untuk para pemimpin di gereja ini, khususnya untuk Pak Aswin? Yang percaya coba angkat tangan saudara. Rencana Tuhan itu indah. Cuman Anda tahu nggak apa itu rencana Tuhan? Kalau Anda berjalan di dalam rencana Tuhan walaupun susah, ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, itu baru namanya indah. Suatu hari-hari banyak orang Kristen percaya akan rencana Tuhan yang indah. Tapi kenapa hidupnya tidak menjadi indah? Gerejanya tidak menjadi indah. Keluarganya tidak menjadi indah. Tim kepemimpinannya tidak menjadi indah. Bukan karena Tuhan tidak ada rencana buat gereja ini, buat saudara dan buat keluarga saudara. Tuhan sudah punya rencana yang mutlak, yang kita mesti taati saudaraku. Sebuah rencana yang mesti kita hidupi walaupun tidak mudah. Walaupun tidak gampang, walaupun harus penuh dengan air mata, pergumulan, tantangan yang sehebat apapun. Tuhan punya rencana. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Roma 6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau kita baca ayat ini saudaraku, jelas rencana Tuhan buat saudara saya adalah kita merdeka dari dosa. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Kita merdeka dari hukum kebinasaan. Kita merdeka dari kematian hidup yang kekal. Kita merdeka dari cengkraman iblis. Kita merdeka dari kuasa kekuatan dunia. Kita merdeka dari itu. Dan kita dimerdekakan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati. Kita bisa merdeka dari iblis, dari kekuatan dosa, dari maut. Bukan oleh karena kebaikan saudara. Tapi oleh karena semata-mata anugerah dan kasih sayang dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Tapi saya ingin berita baru saudara bahwa rencana Tuhan bukan sekedar itu. Kalau cuma sekedar itu saudaraku, kita sangat menyederhanakan, kita sangat memiskinkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar itu saudaraku, saya ingin berita baru saudara bahwa gereja Betani tidak akan menjadi indah di tengah kota Surabaya. Bahwa keluarga saudara tidak akan menjadi indah di tengah lingkunganmu, bahwa hidup Anda tidak akan menjadi indah dan disukai oleh orang banyak. Kalau cuma hanya keselamatan saja, maka suatu kerajaan surga tidak akan pernah datang di dalam bumi ini. Surga hanya merupakan sebuah tempat di mana nanti Anda akan masuk ke sana. Doa Bapa kami menyebut kepada kita, suatu datanglah kerajaanmu. Kalau kita baca soal di dalam Roma pasal yang ke-8, pasal 6 ayat 18 tadi. Rencana Tuhan bukan saja untuk menebus kita, untuk memerdekakan kita. Tapi rencana Tuhan buat saudara saya adalah kita menjadi hamba kebenaran. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Apa saudaraku? Menjadi hamba kebenaran. Kata kebenaran di sini saudara dipakai kata dikaisone. Itu bicara tentang karakter. Itu bicara tentang integritas. Itu bicara tentang kemurnian hidup.
Ini bicara tentang hidup yang tidak kompromi. Ini bicara tentang hidup yang tidak dijual. Ini bicara tentang hidup yang saudara mati-matian untuk berdiri dalam sebuah kebenaran, apapun kesulitannya, apapun harga yang mesti dibayar. Ini rencana Tuhan buat hidup kita, saudara. Kalau Anda tidak menggenapi dan Anda tidak berusaha berjuang untuk hidup dalam kebenaran, maka saudara akan sangat sulit mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan bukan pertolongan yang tanpa dasar, saudara. Pertolongan yang sebebas-bebasnya, semaunya Tuhan. Pertolongan Tuhan adalah merupakan sebuah pertolongan yang sudah pasti berkaitan dengan sifat kekudusan, kasih dan belas kasihannya. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, sesuai dengan kesucian, sesuai dengan kemurnian, sesuai dengan belas kasihan Tuhan, itu memang tidak gampang, saudara. Itu susah. Tapi kau akan merasakan betapa manisnya pertolongan Tuhan dalam ketidakberdayaan untuk hidup kudus. Amin. Siapa di sini yang mau mengalami pertolongan Tuhan untuk hidup kudus? Angkat tangan, saudara. Anda bukan saja mengalami pertolongan untuk diselamatkan, tapi mengalami pertolongan Tuhan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Kalau Anda hidup kudus bagi Tuhan, maka bumi dikuduskan oleh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat tentang Israel. Saudara, Israel adalah merupakan sebuah bangsa yang mengalami pertolongan Tuhan. Rencana buat Tuhan, rencana Tuhan buat Israel adalah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada mereka, bukan karena mereka baik, saudara. Bukan, tapi karena kasih sayang Tuhan buat mereka. Tapi sayang soal apa terjadi dengan Israel ketika mereka sampai di tanah perjanjian, ketika bangsa Israel menikmati sebuah kemerdekaan, mereka bebas daripada perbudakan Mesir. Mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bait Allah ada di tengah Israel, tapi mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ada persembahan di dalam bait Allah, tapi kenapa mereka tetap tidak ada pertolongan dari Tuhan? Persoalan ini sangat serius, saudaraku. Saya khawatir persoalan yang terjadi dengan Israel ini juga merupakan persoalan kita hari-hari ini. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang dikatakan indah itu jauh dari hidup saudara. Saya ingin mengajak saudara kita membaca di dalam kitab Mika, saudara. Dalam kitab Mika, pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mika pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam kepada penganjurmu sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah engkau akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curuan minyak? Akan ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik.
dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi ini merupakan sebuah tuntutan Tuhan buat bangsa Israel. Bukan sebuah tuntutan yang baru diberikan pada saat Mika mengatakan. Dikatakan ini telah. Artinya pas aku jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan sudah kasih maksud rencana Tuhan buat Israel. Bahwa mereka bukan saja dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi bagaimana mereka harus hidup sebagai umat Tuhan, sebagai umat kepunyaannya Tuhan. Ada 3 saudaraku yang membuat bangsa Israel yang sebenarnya dia bisa mengalami pertolongan yang indah. Tapi akhirnya mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Akhirnya mereka hancur, saudaraku. Dan bahkan bait Allah hancur. Bukan oleh karena Tuhan tidak berencana atas mereka. Tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan. Itu 3. Bersikap adil. Yang kedua, berbelas kasihan atau setia. Dan yang ketiga, rendah hati. Saya berdoa saudaraku bahwa sejarah yang begitu gelap dari bangsa Israel tidak terjadi di gereja ini. Tidak terjadi dalam kehidupan saudara secara pribadi keluarga. Atau bahkan tidak terjadi dalam kehidupan para pemimpin di dalam gereja ini. Ada 3 saudaraku. Yang pertama adalah bersikap adil. Saudaraku, saya ingin tanya sama saudara, apakah saudara bersikap adil kepada Tuhan? Saudara bayangkan Israel sudah dibebaskan. Yang saya ingin tanya saudaraku, apakah Israel bersikap adil kepada Tuhan dengan menomorsatukan Tuhan? Saya ingin tanya sama saudara, mungkin Anda bukan seperti orang Israel yang diperbudak oleh Mesir. Tapi secara rohani Anda sebenarnya sama dengan bangsa Israel, kita diperbudak oleh dosa. Tahukah saudaraku bahwa Allah di dalam Kristus berinkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya sebagai ganti penebusan, sebagai ganti hidup buat saudara dan saya. Seharusnya kita yang binasa, tapi Yesus yang menanggung kebinasaan itu di atas kayu salib. Yesus sudah memberikan hidupnya buat kita. Allah sudah memberikan cintanya yang terbesar, yang paling besar, yaitu anaknya sendiri, buat saudara dan saya. Pertanyaannya begini saudaraku, apakah kita sudah bersikap adil kepada Tuhan atau tidak? Saya ingin beritahu pada saudara, pada saat zaman Mika ini saudaraku, bait Allah masih ada. Jangan Anda berpikir bahwa tidak ada ibadah di dalam bait Allah. Jangan Anda berpikir bahwa tidak ada pujian di dalam bait Allah. Ada bait Allah. Cuma pertanyaan begini, Allah itu nomor berapa sih dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu Israel? Wow, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Oh, gereja tetap ada. Khotbah tetap ada. Pujian tetap ada. Mungkin Anda setiap hari Minggu pergi ke gereja. Cuma saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda pergi ke gereja, itu prioritas keberapa? Itu nomor berapa, saudara? Saku bangsa Israel, di zaman Mika ini, ada bait Allah. Tapi kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja, pasal 16 ayat yang keempat. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ada bait Allah, tapi juga ada bait penyembahan berhala. Perhatikan 2 Tawarik pasal 28 ayat 23 dan 25. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga.
Tetapi Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. 25, di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Israel waktu itu ada Allah, Yahweh, Tuhan dalam huruf besar. Tapi di sisi lain, saudaraku, juga ada Allah lain. Pertanyaan saya begini, saudaraku. Buat umat Tuhan yaitu Israel, Tuhan itu nomor berapa sih dalam hidupnya? Saya yakin, saudaraku, godaan iblis yang paling hebat, saudaraku, bukan menjadikan Tuhan itu nomor 100 dari hidupmu. Godaan iblis yang paling mengerikan adalah jadikanlah Tuhan nomor 2 dalam hidupmu. Nomor 1, terserah engkau mau pilih yang mana. Kan kalau di sekolah yang namanya ranking 2 kan masih bagus. Masih dipuji. Apa salahnya kita menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup kita? Bukan itu merupakan sebuah posisi, status sangat mulia dalam hidup. Saya ingin beritahu dalam perkara rohani, saudaraku. Yang namanya nomor 2 itu adalah musuh Allah. Jangan samakan dengan nomor 2 ketika Anda mendapatkan ranking di sekolah. Saudaraku, apa yang membuat bangsa Israel akhirnya jatuh di dalam kompromi, saudara? Karena dia tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup mereka. Para pemimpin, raja tidak menomorsatukan Tuhan. Itu Yahweh dalam kepemimpinan mereka. Bahkan saudara, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 28, ayat yang ke-24, saudara. Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Begini, saudara, ketika Anda menjadikan Tuhan nomor 2, ketika ada sebuah gangguan di nomor 1, Anda pasti mengorbankan Tuhan. Selama yang nomor 1 dalam hidupmu tidak mengalami gangguan, kelihatannya kau adalah orang Kristen yang saleh, sama seperti Israel. Tapi ketika bangsa Israel sudah mulai terdesak, saudaraku, kelihatan di situ. Siapa yang nomor 1 dan siapa yang nomor 2 dalam hidup umat Tuhan waktu itu. Bahkan dalam hal ini, saudaraku, mereka berani untuk menghentikan yang namanya ibadah dalam waktu sementara. Saya ingin tanya siapa di antara kita, saudaraku, Anda berani mengorbankan waktu ibadahmu, hari minggumu, demi sebuah tekanan ekonomi. Siapa yang akhirnya menjual Tuhanmu demi sebuah posisi? Ada orang yang saya tahu, mungkin Anda kenal. Orang ini sangat terkenal sekali, dulunya orang Kristen katanya. Dan saya juga pernah khotbah di tempat dia, saudara. Saya mengatakan keras sekali kepada orang ini. Dan orang ini gak mau bertobat. Demi kekayaannya, saudaraku, dia menjual kekristenan. Itu akan kelihatan, saudaraku, dalam situasi ketika hartanya, ketika posisinya mulai digoyang. Akan kelihatan. Apakah orang yang seperti ini akan mengalami pertolongan Tuhan, saudara? Oh, jelas tidak. Dia lagi sedang mencari pertolongan lain yang bisa menyelamatkan posisinya. Saya ingin tanya saudara, apakah Anda telah menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidupmu? Saudara, kalau Anda baca baik-baik di dalam Mika, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Tuhan tanya, kalau pakai bahasa saya, apa sih salah saya kepada kamu? Apa sih yang tidak saya berikan buat kamu? Apa sih yang saya tidak tolong buat kamu? Saya ini sudah habis-habisan, kalau pakai bahasa saya, saudaraku. Jawablah aku, kata Tuhan. Tuhan berperkara kepada umat Israel.
Yesus sudah mati buat kamu. Tubuhnya sudah hancur buat kamu. Darahnya tercurah buat kamu. Apa salahnya Tuhan buat kamu? Tuhan tidak pernah ada yang salah, saudara. Yang saya ingin tanya, saudaraku, apakah Yesus selalu menjadi nomor satu dalam hidupmu? Nomor satu pada hari Minggu, nomor satu pada hari Senin, nomor satu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nomor satu dalam keluargamu, nomor satu dalam usahamu, nomor satu dalam keuanganmu, nomor satu dalam posisimu. Dia adalah nomor satu. Dan Anda tidak akan pernah menjadikan dia nomor dua, nomor tiga, apalagi nomor 100. Dia adalah nomor satu dalam hidup saya. Kalau Anda menjadikan Yesus nomor satu dalam hidupmu, percayalah akan ada pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Percayalah, saudaraku. Walaupun Anda digoncang sana sini, walaupun Anda difitnah, walaupun Anda diperlakukan sana tidak adil, percayalah ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Amin. Jadi aku jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Aku buat saya, kalau Tuhan nomor satu dalam hidup saya, kalau saya difitnah, saudara, saya nggak perlu tersinggung lah. Karena nomor satu dalam hidup saya siapa, saudara? Tuhan. Kalau saya jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup saya tidak perlu marah kepada orang yang menstigmakan tentang gereja ini dan sebagainya. Kita nggak perlu marah. Karena Tuhan kita nomor satu, saudara. Amin. Biarkan yang nomor satu ini, yang berperkara kepada yang lain. Kita tinggal diam saja dan menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Jadi saudaraku, apa yang terjadi di dalam umat Israel ini menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa loh menjadikan Yesus nomor 2. Saya berdoa, siapapun Anda, jadikan yang namanya Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Amin. Saya menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidup saya, itu sama juga menjadikan istri saya nomor 1 dalam hidup saya. Itu sama yang namanya keluarga nomor 1 dalam hidup saya. Tuhan itu sangat memuliakan yang namanya keluarga. Dalam yang namanya hubungan covenant, perjanjian antara Tuhan dengan Israel, Tuhan dengan saudara saya, itu seringkali dipakai dengan sebuah ikatan keluarga loh. Seperti seorang bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian pula Tuhan sayang kepada umatnya. Di dalam perjanjian baru, saudaraku, Tuhan bilang begini, hai suami, kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Buat saya, saudaraku, kalau kita menomorsatukan Tuhan, ini bukan sekedar posisi, ini bukan sekedar uang, ini bukan sekedar perusahaan. Ini berbicara tentang keluarga. Sudah adilkah saya kepada istri saya? Saudaraku, kalau saya memperhatikan istri saya, saudaraku, dia banyak melakukan hal yang saya tidak bisa lakukan, saudara. Dia membesarkan anak, dia melahirkan anak saya. Saya nggak melahirkan, saudara. Coba pria di sini ada yang melahirkan anak? Saya belum pernah merasakan yang namanya sakitnya melahirkan, saudara. Tapi satu kali ketika saya diberikan izin oleh dokter untuk masuk anak yang ketiga, saudara. Waktu saya masuk ke ruang bersalin itu, saudara. Istri saya sakitnya luar biasa, saudara. Dan dia memegang tangan saya. Saya nggak menyangka bahwa tenaga dalam istri saya bisa meremukkan tangan saya, saudara. Dia pegang tangan saya belum pernah merasakan kekuatan yang begitu luar biasa yang meremas tangan saya sampai saya berteriak kesakitan, Susan lepaskan aku. Untuk begini aja saya nggak tahan, saudara. Padahal dia mengeluarkan tenaga sekuat mungkin untuk dia menahan rasa sakit yang begitu luar biasa ketika melahirkan anak yang dari benih saya.
Sudahkah Anda pria bersikap adil kepada istrimu? Saya ingin beritahu kepada saudara, para pria di tempat ini. Engkau bisa bekerja, memang itu adalah sifat alim yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda, ketika kau pulang dari kerja, Anda mau cuma istirahat. Tapi kalau wanita, dia bisa bekerja, tapi ketika pulang dari pekerjaan, dia tetap ngurusin anak. Sudah bersikap adilkah kita kepada seorang yang bernama wanita yang namanya istri? Anda bilang begini, bukankah saya mencari uang dan saya berikan nafkah kepada istri saya? Saudaraku, istrimu bukan pembantu, saudaraku, yang digaji. Istrimu adalah teman pewaris tata kasih karunia. Yang Anda mesti kasih, yang Anda mesti cintai. Yang mesti Anda dengarkan. Buat saya, saudaraku, ketika saya menjadikan Yesus nomor satu, saudaraku, saya mencintai istri saya menjadikan istri saya nomor satu, bahkan lebih dari pelayanan. Buat apa saya pelayanan hebat, saudaraku, tapi kalau keluarga saya hancur. Kalau istri saya kepahitan, saudara. Buat saya, saudaraku, ketika saya menomorsatukan Yesus dalam hidup saya yang telah mati buat saya harus menjadikan anak-anak saya nomor satu. Sejak kecil, saudaraku, mulai dari bayi sampai anak saya lulus kuliah yang besar, saudaraku, yang nomor 1 sampai nomor 2. Tidak pernah, saudaraku, jauh dari kami. Saya melayani, saya merawat mereka, termasuk istri saya. Kita bisa, saudaraku, memakai suster dan sebagai untuk menggantikan posisi kami. Tapi itu bukan rencana Tuhan buat hidup kami, buat anak-anak kami. Menomorsatukan anak. Artinya apa? Warisan karakter harus diberikan oleh orang tua kepada anak, bukan daripada pembantu suster kepada anak. Saudara, sudahkah kita bersikap adil kepada Tuhan setiap hari? Yang kedua, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Nah, saudaraku, di dalam beberapa terjemahan itu tidak diterjemahkan dengan faithfulness. Ya, walaupun di dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan itu, tetapi secara mayoritas dari beberapa penerjemahan Alkitab itu menerjemahkan dengan belas kasih atau penuh dengan kasih. Di dalam terjemahan BBA, saudaraku, disebut sebagai loving mercy. Di dalam terjemahan Indonesia, ini IMB, saudaraku, ya, ini yang memakai kata Yahweh, mencintai kemurahan. ISV, saudaraku, menerjemahkan dengan to treasure the Lord's gracious love. Dan beberapa terjemahan lain sudah dikaitkan dengan belas kasih. Saudaraku, yang Tuhan tuntut buat umat Tuhan adalah belas kasih. Ada belas kasihan kepada orang yang tidak berdaya. Adakah kita belas kasihan secara rohani kepada orang-orang yang masih jauh dari pintu keselamatan, masih jauh dari anugerah keselamatan, masih jauh dari kayu salib? Sudahkah kita ada belas kasihan seperti Yesus ketika melihat ada orang yang lumpuh, timbullah belas kasihan, Yesus mau mendekati mereka. Ada orang kusta, timbullah belas kasihan, Yesus mendekati mereka. Saya ingin beritahu kepada saudara, ada sebenarnya begitu banyak kesempatan Anda bisa menyatakan belas kasih secara rohani kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Saudaraku, hari-hari ini, saudaraku, saya digelorakan lagi dengan sebuah belas kasihan yang luar biasa, saudaraku, karena dalam waktu 1 bulan ini, saudara, ada teman dari anak saya yang bernama Yosua, dia datang ke rumah saya.
Dan dia bilang begini, Om, aku boleh menginap di rumah Om enggak? Aku pengen bikin skripsi Om. Karena di rumah Om ini ada banyak buku yang bisa saya pakai. Om bisa enggak saya nginap? Saya bilang silakan. Rumah saya adalah rumahmu. Dia begitu bergembira selama 1 bulan. Dia bersama dengan saya. Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia orang Buddhis. Saya sering kali waktu pagi dia bangun, dia melakukan ritual-ritual agamanya, saudara. Ketika dia selesai, saya memandangi saudaraku dengan senyum, saudara. Sampai berminggu-minggu. 2 hari yang lalu saya ajak dia makan bersama dengan saya. Lalu saya tanya sama dia, kamu tahu enggak kenapa Om berbuat baik sama kamu? Om menyediakan rumah, kamu enggak perlu bayar loh. Kamu boleh tidur di kamar, kamu boleh makan, kamu boleh buka kulkas, kamu boleh menggunakan buku Om, kamu boleh menggunakan listrik dan sebagainya. Kamu tahu nggak kenapa Om baik sama kamu? Saya baik sama kamu karena saya telah mengalami kebaikan Tuhan. Saya baik kepada kamu bukan karena saya ingin masuk surga, supaya saya bisa masuk surga. Saya berbuat baik kepada kamu agar supaya kamu tahu siapa Yesus yang saya percaya. Saya cerita panjang lebar tentang Yesus kepada orang ini, saudara. 2 hari yang lalu dia memutuskan, Om, aku pengen ikut yang namanya kelas keselamatan di dalam gereja kami. Dalam hati haleluya, puji Tuhan. Ada sebuah belas kasihan, ada sebuah mukjizat, ada sebuah pertolongan Tuhan. Siapa saya yang bisa mengubah dia, saudaraku? Siapa saya yang bisa membuat dia akhirnya untuk mau belajar tentang keselamatan di dalam Kristus? Saya nggak punya kuasa apa-apa, saudaraku. Cuma modal saya adalah belas kasihan kepada orang yang belum percaya. Saya menceritakan tentang kebaikan Kristus kepada dia. Saudara, ini belas kasihan dalam arti rohani, dalam arti keselamatan. Tuhan juga tuntut bukan sekedar menjadi orang Kristen yang mengerti arti keselamatan, anugerah dalam keselamatan. Anugerah keselamatan tanpa Anda mempraktekkan dalam sebuah hidup, itu namanya sekedar sebuah doktrin yang kering, yang tidak mengubah apapun, saudara. Kecuali engkau masuk surga nanti. Tapi ketika kamu menjadikan yang namanya keselamatan, doktrin anugerah itu menjadi sebuah kehidupan, orang lain akan melihat indah tentang hidupmu. Saudara, saya baru saja selesai membantu seorang Jawa, saudara, yang tadinya adalah pembantu rumah tangga. Dia selesai kuliah, dan kemudian sekarang dia sudah kerja di tempat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saya bangga akan hal itu. Setelah itu saya tanya kepada istri saya, Yen, kita cari orang lagi yuk. Untuk kita menyalurkan berkat, untuk kita menyatakan belas kasih, kemurahan hati kepada orang yang membutuhkannya, yang tidak berdaya. Mereka punya kemampuan tapi mereka tidak punya dana untuk sekolah, untuk kuliah. Istri saya lihat saya, saudara. Kapan ya kita selesai? Lalu saya tanya balik. Kamu ingin gak mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah selesai dalam hidupmu? Bukankah firman Tuhan berkata, orang yang bermurah hati akan mengalami kemurahan hati. Akhirnya kami sepakat, istri saya setuju, saudara. Ayo,
semester ini kita cari 1 orang, kita cari 2 orang untuk kita bantu. Supaya dia bisa menjadi warga negara yang baik, yang berpendidikan, yang tidak dikuasai oleh kebodohan. Sehingga Indonesia nanti ke depan akan ada banyak orang-orang yang bisa menjadi pemimpin oleh karena peran orang Kristen menolong mereka. Belas kasihan selalu membawa perubahan. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, belas kasihan selalu membawa perubahan menjadi lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang tidak dilakukan oleh umat Israel. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di dalam Mika pasal 2 ayat yang kedua, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Aduh saudara, mereka bukan memberi bahkan merampas. Orang miskin yang udah gak berdaya dirampas. Apa sih persoalan sih saudara? Kembali lagi ke poin yang pertama tadi saudara. Karena tidak menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupnya. Selama yang namanya materi nomor 1 dalam hidupnya, dia gak peduli orang miskin saudara. Orang miskin pun disikat. Saya berdoa saudara, mari bersama-sama. Anda ingin mengalami yang namanya rencana Tuhan itu indah? Mengalami pertolongan Tuhan? Engkau mengalami kemurahan hati dari Tuhan? Mari, taati rencana Tuhan. Memang ini tidak mudah buat saudara. Tapi saya ingin beritahu buat saudara, pada waktunya engkau akan mengalami keindahan rencana Tuhan itu. Saudaraku, kalau saya memperhatikan saudaraku, anak yang saya angkat itu, ya walaupun dia belum memberanikan diri untuk datang ke gereja. Tapi kalau saya lihat dosaku, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Dia bisa menghidupi keluarganya. Belas kasihan selalu membuat orang berubah menjadi lebih baik. Itu yang Tuhan mau, bos saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga. Kita baca dalam Maleakhi pasal 6. Firman Tuhan tadi, saudaraku, ayat yang ke-8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku pertama adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Saya ingin beritahu saudara, rendah hati adalah merupakan akar dari segala karakter. Itu dikatakan oleh John Wesley, saudara. Rendah hati adalah sifat Yesus yang paling utama. Rendah hati itu yang mendorong dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan bahkan mati di kayu salib. Itulah rendah hati yang otentik yang dimiliki oleh Yesus. Sementara yang namanya kesombongan, keangkuhan, itulah yang dibenci oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam karaktermu hancur karena ada benih yang namanya kesombongan. Segala macam kesombongan suatu adalah kejahatan kepada Tuhan. Anda sombong dalam kekayaanmu adalah kejahatan di mata Tuhan. Anda minder dalam kemiskinan, itu pun juga kejahatan di mata Tuhan. Anda sombong dalam posisimu, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Anda minder karena posisimu yang sangat rendah, itu juga adalah kejahatan di mata Tuhan. Saudara, beberapa hari ini saya lagi sedang menolong seorang suami. Dia memberikan kepada saya sebuah pernyataan hati. Saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Saya merasa harga diri saya rendah sekali. Saya bilang sama dia, apa? Kamu sudah jadi orang Kristen berapa lama? Saya tanya lagi, kamu sudah mengenal salib Yesus? Kalau kamu sudah mengenal salib Yesus, saya ingin beritahu bahwa harga dirimu sudah selesai, sudah sempurna. Nggak perlu minder, nggak perlu merasa terinjak. Sudah selesai. Kenapa kamu harus seperti ini lagi? Kembali kepada manusia lamamu. Dia sadar, saudara. Dan saya ingin beritahu, itu pun yang dibenci oleh Tuhan.
Selama engkau menaruh keberhargaan dirimu kepada sesuatu yang lain, bukan kepada salib, itu adalah kebencian di mata Tuhan. Dan keluargamu tidak akan pernah beres. Suatu kalau kita tanya kepada umat Israel, di zaman Mika ini, suatu apa sih menjadi kesombongan mereka? Bukan uang, saudara, bukan. Apa yang menjadi kesombongan mereka sih? Saya mau kasih tahu, bukan posisi, saudaraku. Mari, saya akan tunjukkan saudaraku apa yang menjadi kesombongan mereka, saudara. Ini sebuah kesombongan yang sangat mengenaskan sekali, saudaraku. Yang sebenarnya mereka kalau mengerti, mereka nggak perlu sombong. Mari kita baca dalam Mika pasal 6 tadi, saudara. Kita buka ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curuhan minyak? Bahkan aku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. So aku sayang beritahu saudara, apa sih yang menjadi kesombongan umat Israel? Mereka merasa suatu dengan mereka memberikan persembahan. Domba yang terbaik itu umur 1 tahun. Lembu yang terbaik itu umur 1 tahun. Bahkan ribuan yang jantan dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka merasa ini dapat menghentikan murka Allah. Mereka merasa mereka bisa dapat diselamatkan. Mereka merasa bahwa mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka berpikir suatu bahwa Allah itu bisa disogok. Allah di tempat yang maha tinggi bisa disogok. Jadi saya beritahu kepada saudara, apa yang menjadi kesombongan mereka di sini? Yang menjadi kesombongan mereka adalah justru ritualisme keagamaan mereka. Yang menjadi kesombongan mereka adalah justru mereka membanggakan kebaikan mereka. Bahwa ketika mereka berbuat baik, mereka bisa meredam murka Allah. So, saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan memang menuntut kita untuk melakukan kebenaran. Tuhan memang meminta kita untuk kita melakukan kebaikan. Tapi Anda jangan pernah berpikir bahwa kebaikan itu sebagai sebuah syarat, sebagai sebuah sarana untuk Anda memanipulasi Tuhan. Tuhan gak bisa dimanipulasi yang kebaikanmu, saudara. Ayo sadar bahwa yang namanya kebaikan Tuhan dengan kebaikan saudara itu jauh sekali. Anda berbuat baik kepada Tuhan itu tidak menambahkan kebaikan apapun kepada Tuhan. Bahkan kalau saya pakai bahasa Nabi Yesaya, saudaraku, Anda berbuat baik sebagus apapun, saudaraku. Itu sebenarnya, maaf saudaraku ya, ini menambah sesuatu yang kotor di surga. Mari saya akan bacakan ayatnya. Saya akan bacakan ayatnya, saudara. Di dalam kitab Yesaya, pasal 46, ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Siapakah yang ngomong ini, saudara? Bukan preman loh. Bukan perampok. Yang ngomong ini saudara seorang nabi. Yang ketika dia melihat kekudusan Tuhan di dalam Yesaya pasal 6. Celakalah aku adalah orang yang najis bibir. Padahal pekerjaan dia setiap hari menegur dosa. Padahal pekerjaan dia setiap hari saudaraku membawa firman. Tapi ketika dia melihat kekudusan Tuhan. Aku orang yang najis bibir. Apakah engkau sangka dengan persembahanmu, Tuhan akan menyurutkan murkanya atas hidupmu? Apakah dengan persembahan yang kau beri, kau bisa membuat Tuhan memberkati hidupmu? Oh, jauh sekali. Mari kita mengerti siapa Tuhan, siapa Anda.
Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, saudara. Sebuah tempat yang jauh dengan saudara, berbeda sekali. Mari saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan itu adalah sumber kebaikan. Amin saudara. Dia adalah maha baik. Amin saudara. Yang katakan maha baik, coba angkat tangan saudaraku. Yang katakan maha baik, angkat tangan saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Dia maha baik. Saya ingin tanya saudara, bisakah yang namanya maha baik disogok dengan kebaikan? Oh, secara akal buat saya aneh saudara. Kalau ada agama yang mengajarkan seperti itu namanya agama antroposentris. Agama yang memiliki manusia sebagai sebuah kekuatan yang mengontrol Allah. Allah kita gak bisa dikontrol oleh kebaikan. Allah kita hanya bisa dikontrol oleh sifat kasihnya kepada kita. Dia memberkati kita karena dia mengasihi kita. Amin. Itu saja saudara. Dia mau mati bagi kita karena dia mengasihi kita. Itu saja, that is, gak ada yang lain. Kalau dia membuat saudara sukses, itu bukan karena kebaikanmu. Bukan, karena Tuhan beranugerah kepadamu. So, mari bersama-sama kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang rendah hati. Rendah hati di sini bukan berarti kita meremehkan apa yang namanya baik. Rendah hati itu merupakan sebuah kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itu bukan karena kebaikan yang saya lakukan, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan saya diselamatkan pun itu bukan karena kebaikan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kematian Kristus di atas kayu salib. Umat Israel, zaman Mika, mereka menggunakan kebaikan untuk menutupi kejahatan mereka. Zaman kita, zaman anugerah. Kita berbuat baik, saudaraku. Karena kita memancarkan kasih Allah dalam hati saudara kepada semua orang. Itulah berbuat baik yang sesungguhnya dan yang sejatinya. Saya berdoa, saudaraku, hari ini. Gereja Betani, para pemimpin, kita semua yang duduk di tempat ini mengalami rencana indah yang datang dari Tuhan karena pertolongannya. Kenapa saudara ditolong? Karena saudara memegang habis-habisan dan berani membayar harga. Yang pertama, bersikap adil kepada Tuhan dan keluargamu. Yang kedua, engkau punya belas kasihan. Yang ketiga, engkau punya rendah hati. Anda dimerdekakan untuk melakukan kebenaran. Inilah 3 kebenaran yang mesti menjadi kehidupanmu. Yang harus menjadi fondasi kesaksian gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati saudara. Saya akan bacakan sekali lagi saudaraku, Roma 6 ayat 18. Mungkin Anda lupa khotbah saya, tapi saya berharap Anda jangan lupa firman ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita nyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Sebagai doa kita secara pribadi dan doa kita buat gerejamu. Dan doa jemaat buat para pemimpin di tempat ini. Indah rencanamu Tuhan. Walaupun saat ini kita menghadapi situasi yang sangat tidak enak. Digoncang kiri kanan suatu, tapi percayalah orang yang berharap mengandalkan Tuhan, yang berpegang pada 3 hal ini, akan ada pertolongan Tuhan. Sama-sama kita nyanyi lagu ini saudara. Indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu
tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Suatu setiap kali saya datang pelayanan di Gereja Betani, saudara, saya cuma hanya ingin katakan, amazing, luar biasa pembelaan Tuhan buat gereja ini, saudara. Saya melihat suatu dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, saudara, bukan bertambah kurang, bertambah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh gereja ini. Tidak mudah memang buat Pak Aswin dan para pemimpin di tempat ini menghadapi stigma yang buruk. Tapi saya percaya suatu mereka berdiam diri karena mereka mengandalkan Tuhan. Percayalah saudaraku, kalau kita memegang 3 hal ini, Gereja Betani memegang 3 hal ini, Anda gak perlu bela diri. Biarkan Tuhan yang membela pada waktunya. Dan itu pasti terjadi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Gereja Betani di tempat ini, Tuhan. Untuk setiap kami yang duduk di tempat ini. Untuk kami para pemimpin di tempat ini. Ajar kami, Tuhan, untuk kami menjadi hamba kebenaran. Kami bukan sekedar diselamatkan, tapi kami mau menjadi hamba kebenaran, menjadi pribadi yang punya integritas. Tuhan, kami percaya memang tidak mudah untuk kami mentaati rencana-Mu yang satu ini. Tapi Tuhan, kami tahu di balik dari kesulitan itu ada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menolong kami, yang akan menolong gereja-Mu, yang akan menolong pemimpin di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, rencana yang indah hari ini bukan sekedar indah, kemudian hari akan menjadi lebih indah. Dan nama Tuhan dipermuliakan di gereja ini. Tuhan, Kau berkati Gereja Betani, Kau berkati umat-Mu, Kau berkati para pemimpin. Berikan pada kami keteguhan hati untuk kami melihat pertolongan Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Tuhan berkati saudara. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya ajak sekali lagi kita untuk berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan setiap kami Tuhan. Agar kami terus percaya Tuhan bahwa rencana-Mu yang terbaik yang sudah Kau siapkan bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami menolong setiap kami lebih lagi. Dan pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu ini, lewat kehidupannya boleh terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu memberikan persembahan Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang menabur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, sedikit ada pengumuman. Hadirilah ibadah KKR Bethany Conference yang akan diadakan pada tanggal 12 dan 13, yaitu hari Rabu dan hari Kamis 12 dan 13 Juli pukul 7 malam di tempat ini. Sekali lagi mari bersama-sama kita hadiri KKR Bethany Conference tanggal 12 dan 13 Juli, yaitu hari Rabu dan hari Kamis di tempat ini pukul 7 malam. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.